Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Sobat Football United, kita sama-sama tahu bahwa informasi terakhir mengatakan kalau posisi lini tengah ini akan menjadi prioritas dari Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Tapi dari yang terlihat ya, gua melihat bahwa terutama dari beberapa pertandingan terakhir, situasi keadaan taktik, positioning terutama, dan juga passing ya dari Manchester United ini memang memperlihatkan menurut gua kalau Manchester United akan memang perlu untuk melakukan penguatan di posisi lini tengah, tapi ada juga yang mengkhawatirkan, yaitu bagaimana krusialnya peran ini. Artinya peran baru di lini tengah yang akan diperbarui oleh Manchester United dengan merekrut pemain baru. Kita tahu Casemiro akan cabut, sehingga ya Manchester United ini akan mencari pengganti dari Casemiro. Cuman yang juga menarik ya, nanti akan gua saksikan atau akan gua perlihatkan. Langsung saja deh, langsung gue perlihatkan bagaimana ketika Manchester United menang menghadapi Chelsea, bagaimana aliran passing. Bisa dilihat di situ posisi dari Kobbie Mainoo dan juga posisi dari Casemiro saling berdekatan, dan bagaimana terutama posisi dari Kobbie Mainoo ya, ini sebagai penyalur bola atau distributor bola yang juga memiliki aliran yang sangat banyak dari sisi kuantitas di situ. Dan Casemiro sendiri lebih sebagai pemain yang dalam tanda kutip melindungi dari Kobbie Mainoo, walaupun aliran bola dari Casemiro, artinya Casemiro ini juga terlibat dengan sangat tebal nih di distribusi bola Manchester United. Manchester United sempat bermain dengan posisi 3 center back atau 5 back secara total ya. Tapi di situ juga diperlihatkan bagaimana posisi dari Casemiro RCM yang berada di tengah-tengah lapangan. Jadi posisi dia memang sangat krusial tuh, berada di tengah, dan kita tahu ya dia juga banyak sekali berperan di situasi tersebut. Lalu ketika Manchester United menang 2-1 menghadapi Brentford, bagaimana lagi-lagi posisi Casemiro dan juga Kobbie Mainoo serta Bruno Fernandes ya sebenarnya ini juga sangat penting, dan mereka terlihat seperti kayak satu sumbu ya, satu poros begitu dengan tugas yang berbeda-beda, tapi satu dan yang lainnya juga bisa saling menggantikan. Nah, menurut gua ini juga hal yang bukan saling menggantikan, tapi bisa saling support, katakanlah seperti itu ya, satu dan yang lainnya. Ketika menghadapi Brentford bisa dilihat bahwa ya Kobbie Mainoo berada di posisi lini tengah, sementara Casemiro agak sedikit lebih ke bertahan, dan Bruno Fernandes lebih ke depan. Ketika menghadapi Chelsea, ini merupakan posisi rata-rata ketika Manchester United masih bermain dengan 4 back. Pada saat itu memang Kobbie Mainoo juga posisinya lebih banyak ke dalam atau lebih dalam posisinya. Artinya dia juga memiliki tugas yang kurang lebih hampir sama dengan Casemiro. Tapi Casemiro juga memiliki tugas untuk mendistribusikan bola. Tadi gue sudah tunjukkan ya di awal bagaimana juga tebal sekali tuh garis passing dari Casemiro di pertandingan menghadapi Chelsea. Dan ketika menghadapi Leeds United di awal-awal, nah ini ada yang menarik lagi, bagaimana situasi antara Casemiro dan juga Manuel Ugarte, di mana di situasi tersebut Ugarte dan juga Casemiro ini cenderung sama keadaannya ataupun positioningnya. Dan menurut gua kalau melihat dari karakter seorang Ugarte, ya dia juga merupakan pemain yang menurut gua sih lebih kuat sisi bertahannya, dan ini memiliki karakter yang hampir sama dengan Casemiro. Dan kita tahu memang di pertandingan tersebut Ugarte tidak bermain
maksimal. Dan ini juga merupakan hal yang menarik ya, di mana ternyata kalau menurut gua secara ringan amatiran Manchester United untuk mencari posisi baru, posisi gelandang, ini memang mencari posisi yang karakternya ini tidak sama antara satu dan yang lainnya. Misalnya ya seperti tadi, ketika karakter itu hampir-hampir sama antara Casemiro dan Ugarte, maka justru tidak maksimal. Dan ketika Manchester United menghadapi Liverpool di kemenangan terakhir ya, dan sekaligus kemenangan yang memastikan Manchester United ke Champions League untuk musim depan, ada keadaan yang berbeda lagi ini. Keadaan yang menurut gua berbeda dari situasi ketika menghadapi Leeds United jelas, yaitu posisi dari Kobbie Mainoo yang muncul kembali, dan lagi-lagi dia berpartner dengan seorang Casemiro. Casemiro lebih ke bertahan, Kobbie Mainoo juga sebagai distributor bola tapi juga lebih banyak ke bertahan. Sementara untuk Bruno Fernandes lebih ke situasi membantu penyerangan. Menarik juga bagaimana situasi center back misalnya yang memang turun lebih dalam, bahkan seorang Cunha yang tidak begitu melebar tapi lebih ke tengah dan nampak memang untuk membantu situasi di lini tengah. Nah, dari situ menurut gua ya keadaan dengan Michael Carrick sejauh ini dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bagaimana tiga pemain Manchester United, Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Kobbie Mainoo ini memiliki peran yang sangat-sangat penting di permainan. Dan kita tahu, seperti gue katakan tadi di awal, bahwa memang Manchester United ini akan kehilangan Casemiro. Dan Casemiro ini memiliki peran yang penting. Cuman, kalau Manchester United hanya melihat, oke, pengganti Casemiro, lalu dilihat bahwa ya profil Casemiro seperti apa, dicari penggantinya siapa, menurut gue tidak optimal. Kenapa? Karena posisi Casemiro ini juga dia memiliki kerjasama ataupun sinergi yang baik dengan Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes. Sehingga Manchester United ketika mencari pemain lini tengah juga harus memperhatikan hal ini. Pemain yang memang memiliki karakter yang bisa bekerja sama dengan Kobbie Mainoo dan juga Bruno Fernandes. Dan kalau dibahas agak sedikit lebih detail, ini bukan hanya situasi teknis saja, tapi juga situasi non-teknis. Nah, saat ini kita tahu memang nama yang terkuat yaitu adalah Elliot Anderson. Ada juga beberapa nama lain. Dan kalau gue lihat memang titik kuat dari Elliot Anderson yaitu dia bisa bermain sama seperti Casemiro di dua peran yang berbeda. Dia bisa sebagai tameng dan dia juga bisa sebagai distributor bola yang baik. Dan dia juga punya pengalaman bermain dengan Kobbie Mainoo di tim nasional Inggris. Dan keduanya menurut gue juga bermain bagus. Terkait dengan situasi dengan Bruno Fernandes, ini agak berbeda ya, dimana gue lebih optimis gitu loh. Dengan kedewasaan Bruno Fernandes, teknik bermainnya, skillnya, mungkin agak lebih mudah untuk beradaptasi dengan Bruno Fernandes. Tapi situasi yang krusial juga bagaimana ya pemain baru ini bisa bekerja sama, bersinergi yang bagus dengan Kobbie Mainoo. Tapi kita juga tahu tadi terkait dengan Elliot Anderson ini bukan target yang mudah untuk didatangkan. Ada harga yang tinggi, ada saingan juga yang tidak mudah ya. Tapi ada juga nama-nama lain. Nah, dari situ menurut gue ini yang menarik. Bagaimana nama-nama lain itu dari nama-nama yang saat ini beredar, siapa kira-kira yang profilnya secara individu dan juga secara kolektif gitu mendekati seorang Casemiro. Dan ini merupakan hal yang menjadi tugas utama dari staf kepelatihan Manchester United. Jadi musim depan Manchester United menurut gua, kalau melihat dari kecenderungan permainan dari Michael Carrick, dan Michael Carrick menurut gua punya peluang yang besar akan dipermanenkan untuk musim depan, Manchester United akan sangat-sangat mengandalkan trisula lini tengah, poros di lini tengahnya, yaitu adalah Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan salah satu lagi nih. Karena peran dari Casemiro seperti yang gue perlihatkan tadi ini memang
sangat-sangat, dia punya peran sebagai tameng lini belakang, artinya sebagai pemain yang berperan sebagai gelandang bertahan, pemain tambahan di zona pertahanan selain defender tentu saja. Sesekali dia juga dibantu oleh Kobbie Mainoo, tapi di sisi lain dia juga memiliki kemampuan yang bagus sebagai distributor bola. Jadi hampir bisa dikatakan gelandang yang punya peran yang hampir komplit gitu ya. Bisa bermain sebagai nomor 6, bahkan bisa bermain juga sebagai nomor 8 dan juga nomor 10 beberapa kali. Dan kita juga pernah beberapa kali melihat, ataupun gua melihat beberapa kali ya, dalam situasi di atas lapangan, kadang Casemiro justru yang ke depan, Bruno agak sedikit yang drop ke belakang, Kobbie Mainoo pun juga pernah dalam situasi seperti itu. Jadi bagaimana tiga pemain ini juga bisa saling backup satu dan yang lainnya. Dan ini kalau dibicarakan nampaknya situasi yang simple, tapi bahwasannya menurut gue ini situasi yang sangat krusial bagi Manchester United untuk betul-betul mendapatkan pemain yang tepat. Saat ini pertanyaan untuk Sobat Football United, siapa nih menurut Sobat Football United pemain yang tepat itu? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.